Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial penggunaan SPSS. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tutorial bagaimana menggunakan SPSS untuk mengolah data. Ada data-data yang akan kita gunakan untuk praktek kali ini. Oke, di sini sudah ada data yang akan kita olah dengan menggunakan SPSS. Di sini terdapat 90 responden dengan variabel dengan 3 variabel dan 1 pengikat. Oke, di antara X2 1 dan X1,3 ini kita tambahkan tabel untuk jumlah dari ini sampai sini ya. Oke. Nah, seperti ini gambarannya ketika sudah ditambahi X1, X2, X3 dan juga Y. Nah, di sini ini akan dijadikan sebagai jumlah dari X1.1, X2.2, X1.3 dan sampai ini, tapi ini per bagian saja. Oke. Jadi ini sampai sini, ini sampai sini, jumlahnya di sini, ini sampai sini, jumlahnya di sini, ini sama ini sama ini, jumlahnya ada di sini. Ketika kita menjumlahkan, kita menggunakan rumus sum. Jadi bentang dari ini hingga sini. Oke. Ketika sudah ketemu hasilnya, kita langsung saja menarik sampai ke bawah. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kita lakukan sampai ke kolom ini. Oke, ini adalah hasil dari penjumlahan masing-masing variabel. Oke, ketemu sudah. Langkah selanjutnya adalah, nah ini kan kita sudah menemukan jumlah dari masing-masing variabel ya. Langkah selanjutnya adalah kita menyalin semua data ini untuk dipindahkan ke SPSS. Oke, kita sudah menyalin semuanya. Langsung saja kita pindahkan pada software SPSS. Loading sedikit membutuhkan waktu. Oke, sebelum kita menyalin data dari Excel tadi, SPSS punya dua fitur atau dua jendela. Yang pertama ada variable view dan juga data view. Langkah pertama kita buka dulu variable view-nya. Lalu kita tulis variabel di X1.1, X2, X1.2, sama seperti yang ada di Excel tadi ya guys ya. 1, 2, 3, lalu X1, semuanya kita tulis, termasuk X1 tadi ya guys, X1, X2, X3, lalu Y, kita tulis semuanya, X2.1. Nah, penampakannya seperti ini ya teman-teman. Kita mulai dari type, kita pilih yang numerik, ini kita biarkan saja, lalu kita membahas value. Oke, kita akan mengisi ini 1. Sangat tidak setuju. Lalu add 2. Tidak setuju. Add 3.
ragu R 4 setuju ya kan, seperti ini ya guys ya. Ini kita pindahkan ke sana tadi, ke value tadi. Lalu 5 sangat setuju. Kita klik add dulu baru oke. Nah, seperti ini nanti. Kita salin saja guys. Sini ya guys. Nah, seperti ini. Kita salin semuanya. Untuk jumlah tadi kita tidak perlu menyalin pada jumlah ini guys ya. Value-nya tidak perlu disalin pada kolom ini. Lanjut ke sini. Kan bisa langsung tekan Ctrl plus V, plus B. Tapi pas awal tadi ini Ctrl plus C. Ini kita loncat saja yang seperti ini, value, pengisian value ya guys. Ini. Jadi bagian jumlah dari ketiga jumlah tadi kita kosongin semua ya guys, kayak x1 kosong, x2 kosong, x3 kosong, xy kosong juga. Lanjut kita ke bagian measure. Pada bagian measure kita pilih yang ordinal untuk x1.1 sampai x.3, x1.3. Lalu bagian x1 nya kita pilih scale. Nah, berlanjut juga untuk nomor x1 x2.2 yang ini jumlahnya kita pilih scale gitu terus sampai akhir. Nanti seperti ini kelihatannya ya guys ya. Oke. Nah, setelah kita sudah menyelesaikan tahap-tahap ini, kita beralih ke jendela data view. Nah, ini adalah tampilan dari yang sudah kita definisikan tadi di awal. Nah, langkah selanjutnya adalah kita beralih ke Excel data kita salin semuanya. Nah, kita salin semuanya datanya seperti ini, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, kita salin pada data view ini. Nah, kita hanya perlu menekan ini lalu klik bersamaan Ctrl V, lalu sudah tersalin seperti ini. Teman-teman bisa langsung menyimpan dengan cara save as. Nah, ini tadi sudah disimpan, boleh dikasih nama sesuka hati, olah data SPSS, Aulia Usami, terserah ya teman-teman. Lalu kita tekan save. Ya, ini sudah tersave. Langsung saja kita akan mencari statistik deskriptif. Langkah yang pertama, kita akan menuju ke analyze. Kita pilih deskriptif statistik, frequency. Nah, di sini kita pilih x1.1, kita tekan tombol ini, x1.2, x1.3, lanjutkan dengan ini. Di sini kita hanya menyisakan jumlah dari masing-masing variabel. Sebentar. Nah, seperti ini nanti kita hanya menyisakan masing-masing jumlah. Oke, kita tekan oke. Nah, di sini sudah terdapat informasi terkait
X1.1 hingga Y3. Jadi kita hanya merekap. Seperti contoh di sini, X1.1 sangat tidak setuju ada 5 responden, tidak setuju 3, ragu-ragu ada 20, setuju 36, sangat tidak setuju 26. Totalnya sudah pasti 90 karena responden yang mengisi adalah 90. Menentukan presentasinya kita bisa mengambil dari valid persen. Contoh, sangat tidak setuju 5,6%, tidak setuju 3,3%, dan seterusnya. Yang kedua, kita akan mencari atau menguji validitas menggunakan korelasi person product name. Nah, hasil dari SPSS nanti itu menjadi R hitung kita. Gitu. Syarat untuk valid yaitu R hitung lebih besar dari R tabel. Dan nilai signifikasi di sini kurang dari alfa. Kita menggunakan alfanya 5% atau 0,05. Baik, langsung saja kita akan menguji yang kedua. Yang pertama, kita klik analyze. Kita pilih correlate, bivariate. Perlu diperhatikan dalam proses ini itu per variabel dan jumlah diikutkan, total diikutkan. Nah, seperti ini kita ini jumlahnya kita ikutkan. Kita klik person to tail, klik oke. Nah, di sini Nah, di layar sudah muncul hasil correlate yang kita gunakan adalah yang paling kanan yang ada tanda bintang ini. Contoh X1 0,856. Signifikansinya 0,000. Tanda 0 di sini ini artinya 0, guys. Nah, seperti itu. Seperti ini. Ini kita masih ada hasil X1.1, perhitungnya 0,856, sama seperti yang ada di SPSS tadi. Nah, karena nilai signifikansinya ini kurang dari alfa, maka sama seperti ini, 3 ini ya guys, kita fokus 3 ini. Untuk mencari R tabel, karena R tabel ini pasti bernilai sama ya teman-teman, kita bisa membuka file yang sudah dibagikan oleh Bu Nihla. Nah, ini yaitu file R tabel dan juga T tabel. Di sini ada alfa 0,5 dan alfa 0,1. Ini T untuk 0,05 dan R untuk R untuk 0,05. Ini T untuk 0,01 dan R untuk 0,01. Untuk mencari R tabel kita menggunakan degree of freedom, yaitu dengan menggunakan N dikurangi 2. N ini adalah jumlah responden. Karena jumlah responden kita ada 90, maka 90 dikurangi 2 yakni 88. Di tabel sebelah kiri kita cari angka 88, lalu kita tarik ke kanan. Nah, ini dia. Ini adalah R tabel yang akan kita gunakan, yaitu 0,210. R hitung ini menentukan valid atau tidak. Nah, ini tadi kan sudah memenuhi syarat, yaitu signifikan sudah memenuhi syarat. Nah, ini untuk X1.1 sampai X1.3 itu memenuhi syarat untuk valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Bisa teman-teman saksikan sendiri. Syarat signifikan juga terpenuhi, maka untuk ketiga ini valid. Ini untuk analyze correlate atau uji validitas yang X2.1 sampai X2. Ini untuk X3.1 hingga X3 ya teman-teman. Ini yang terakhir untuk Y1, Y2, Y3 dan Y. Oke teman-teman. 3 adalah uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini di mana suatu alat menguji sejauh mana keandalan suatu alat pengukur untuk dapat digunakan untuk penelitian
yang sama. Nah, dalam uji ini kita menentukan dari masing-masing variabel. Kalau tadi kan masing-masing pernyataan. Nah, ini langsung masing-masing variabel. Kita punya variabel X1 ada makanan instan, X2 ada pengawet buatan, X3 pewarna buatan, dan variabel Y yaitu tingkat kesehatan. Uji reliabilitas ini menggunakan Cronbach Alpha. Saja kita menuju ke SPSS. SPSS. Nah, kita maaf. Kita buka ini. Kita pilih analyze. Scale, reliability analyze. Nah, kita masukkan ini tanpa X1. Lalu pilih alpha. Lalu kita sudah memilih alpha ya tadi. Kita pilih alpha. Oke. Nah, di sini sudah ada hasil. Untuk item 1 itu 0,832. Nah, ini adalah nilai. Lanjut teman-teman, kita item yang kedua, klik alpha. Oke. Nah, ini dia nilai reliability statistik Cronbach Alpha. TT832 artinya 823 yang artinya berarti 0,823. Ini untuk yang X2 oke. Nah, teman-teman, ini adalah hasil atau nilai dari yang sudah dari SPSS yang sudah kita cari tadi. Nah, semuanya itu ternyata lebih besar daripada 0,6, maka dianggap reliable. Selanjutnya kita akan menuju ke uji yang keempat, yaitu uji asumsi klasik. Nah, di sini kita ada dua, yaitu menggunakan normalitas probability plot dan normalitas Kolmogorov-Smirnov. Perbedaannya adalah ketika kita sudah menggunakan normalitas probability plot, nanti akan muncul gambar berupa garis diagonal yang memperlihatkan sebaran dari data tersebut. Nah, apabila normal berarti dia tidak jauh dari garis diagonal itu. Tapi kalau dia tidak normal, dia akan melenceng jauh dari garis diagonal itu sebarannya. Dan yang kedua itu normalitas Kolmogorov-Smirnov, itu ketika nilai signifikansinya lebih besar daripada nilai alfa. Dan nilai alfa di sini itu menggunakan 0,05. Baik teman-teman, langsung saja kita akan mulai menguji asumsi klasik. Menggunakan yang pertama itu normalitas probability plot. Oke, kita masuk ke dalam SPSS lagi. Kita klik analyze. Kita pilih regression, linear. Nah, di sini sudah ada dependent dan independent. Dependent ini variabel pengikat, kita isi dengan Y. Dan independent ini total dari masing-masing variabel. Totalnya saja ya guys. Jadi X1, X2, X3. Setelah itu kita pilih plots. Kita centang normal probability plot. Kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari tadi. Seperti ini, dapat kita perhatikan bersama-sama. Sebarannya tidak jauh dari diagonal, tapi ini sedikit seperti ini. Nah, kita akan menentukan apakah ini sebarannya normal atau tidak normal. Nah, untuk uji normalitas probability plot ini kita hanya mengamati sebaran data. Nah, yang kedua yaitu normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, langsung saja kita menuju SPSS kembali. Oke, kita klik analyze. Kita pilih regression, linear. Nah, kita biarkan saja seperti ini.
kita pilih save, kita centang residual ini, standard ini, lalu kita klik continue. Oke. Nah, di sini muncul angka selanjutnya. Setelah itu kita klik lagi analyze, kita pilih non parametric test, kita pilih legalisi dialog, kita pilih one sample KS. Nah, seperti ini. Kita pindahkan yang understand. Nah, ini kita pindahkan, kita centang normal, kita klik OK. Nah, setelah itu ini akan muncul, ini dia titik 00, berarti ini nilainya adalah 0. Dari data ini, ternyata data yang kita gunakan itu tidak normal ya guys, karena kurang dari 0,05. Jadi kesimpulannya data kuesioner ini tidak normal. Untuk uji selanjutnya yaitu uji hipotesis, meliputi analisis regresi linear berganda, uji simultan F, uji koefisiensi determinasi, dan uji T. Oke, yang pertama yakni analisis regresi linear berganda. Kita perhatikan dulu persamaan umum, yakni Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3. Kenapa hanya sampai B1X3? Karena variabel yang sedang kita olah datanya itu mempunyai hanya 3 variabel. Kalau teman-teman variabelnya lebih dari 3, maka B4 plus 4 dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita klik analyze, kita pilih regression linear. Nah, ini kita biarkan saja, langsung saja kita klik OK. Nah, ini banyak data-data ya guys ya. Kita pilih yang koefisien. Di sini ada understand koefisien. Nah, konstan ini 1,936 dan merupakan nilai A. Nah, di sini juga sudah terdapat X1, X2, X3. Langsung kita masukkan dalam tadi ya guys yang sudah disebutkan. Nah, seperti ini ketika sudah dimasukkan dalam persamaan umum yang tadi. Nah, ini dihasilkan dari hasil dari SPSS tadi ya guys ya. Nah, selanjutnya yaitu uji simultan F. Nah, di sini terdapat masing-masing H0 dan H1. H0 berbunyi tidak terdapat pengaruh makanan instan, pengawet buatan, dan pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan secara simultan. Sedangkan H1-nya itu terdapat pengaruh makanan instan, pengawet buatan, dan pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan secara simultan. Nah, di sini itu seluruh variabel akan menguji dengan variabel terikatnya yaitu Y-nya. Nah, jadi seluruh variabel bebasnya itu akan kita uji bagaimana pengaruhnya terhadap Y, yaitu tingkat kesehatan itu tadi. Mencari uji simultan F ini, kita kembali ke SPSS di bagian. Nah, kita cari yang ANOVA. Nah, ini dia 38,175 itu adalah nilai simultan F-nya. Oke, kita kembali lagi. Nah, seperti ini. Setelah kita memperoleh nilai F tadi, atau nilai F hitung, setelah itu kita akan mencari nilai F tabel. Nah, ada dua, yaitu df1 dan df2. Df1 itu jumlah semua variabel dikurangi 1. Nah, kita kan terdiri dari 3 variabel bebas dan 1 variabel pengikat. Jadi, kita punya 4 variabel dikurangi 1 sama dengan 3, dan df2 n dikurangi jumlah semua variabel. N adalah jumlah responden, jadi 90 dikurangi 4 sama dengan 86. Nilai F tabel itu adalah di rentang 86 ini ya guys. Kita lihat dari tabel yang ada di sini. Nah, kita bisa lihat kalau 86 itu di rentang 80 dan juga 90. Nah, ini di sini. Jadi totalnya adalah, dapat diperhatikan di sini angka yang mendatar ini adalah di F1 dan angka yang
ke bawah ini atau vertikal ini adalah DF2. Nah, tadi DF1 adalah 4 dikurangi 1, yakni 3. Jadi ini DF2-nya adalah 86. Sehingga di barisan yang ketiga 1 2 3 ini 86 itu berada di rentang 90 dan juga 80. Nah, sehingga kita tarik kesimpulan 2,71. Ini di garis yang ketiga ini ya teman-teman, 1 2 3. Ini berada di rentang 90 dan juga 80. Nilai F tabel itu berada di rentang 80 dan juga 90. Saya di sini menggunakan 2,73. Nah, nilai F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan H atau alternatif atau H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh makanan instan, pengawet buatan, dan pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan secara simultan. Uji koefisiensi determinasi itu sudah ada juga di SPSS. Kita buka bagian output, kita cari model summary. Nah, ini dia guys, ini dia ya teman-teman, 0, bagian R square-nya yaitu 0,571. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ini artinya dapat dilihat bahwa nilai koefisiensi atau R square 5,571 dikali 100% sama dengan 57,1%. Ini menunjukkan bahwa dari masing-masing variabel bebas mampu menjelaskan atau memberikan pengaruh terhadap Y yang berupa tingkat penjualan. Nah, sisanya berarti 100% dikurangi 57,1% yang dapat hasil 42,9%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada variabel bebas yang terdapat dalam penelitian. Seperti itu. Selanjutnya adalah uji parsial T. Ini berbeda dengan uji simultan yang hanya punya satu hipotesis yang terdiri dari H1 dan juga H0. Nah, di sini kita punya 3 hipotesis yang masing-masing terdiri dari H1 dan H0. Akan ada 4 hipotesis. Hipotesis yang pertama yakni H0, yaitu tidak terdapat pengaruh makanan instan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. HA atau H1 terdapat pengaruh makanan instan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. Jadi ini tuh modelnya itu dipecah gitu ya teman-teman. Yang kedua, hipotesis yang kedua, H0 tidak terdapat pengaruh pengawet buatan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. HA atau H1 terhadap pengaruh pengawet buatan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. Hipotesis yang terakhir yaitu 3, HO tidak terdapat pengaruh pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. HA tidak terdapat pengaruh pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. Untuk hasil uji parsial ini sudah terdapat juga di SPSS teman-teman. Jadi kita buka output, kita lihat yang ini koefisien. Nah, T kita lihat X1 nilainya adalah minus 0,36. Ini teman-teman, 361. X2 4,577, X3 2,032. Nah, T yang ada di sini kita bandingkan dengan T tabel. Nah, sebelum mencari kita menggunakan rumus N minus K. N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel. Jadi 90 dikurangi 4 sama dengan 86. Oke teman-teman, kita akan menggunakan tabel yang sebelah sini karena alfanya 0,05. Kita menggunakan alfa 0,05. Nah, di sini
di T tabel ini. Tadi kan hasilnya dari pengurangan jumlah responden dikurangi variabel itu kan 86. Nah, kita geser ke bawah, kita cari angka 86. Nah, ini adalah T tabel kita. Ketemu 86 1,98861. Baik teman-teman, jadi bila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kebalikannya, bila T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 yang diterima dan H1 yang ditolak. Kita akan lihat pada uji hipotesis 1, nilai T hitung sebesar minus 0,36. Nah, dengan T tabelnya yakni 1,98861. Nah, sehingga ini menerima H0 dan menolak HA atau H1. Dapat disimpulkan, nah seperti ini ya teman-teman. Tadi kan kita sudah membahas bahwa kalau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 yang ditolak dan H1 yang diterima. Begitupun sebaliknya. Kita lihat ini nilai T hitungnya minus 0,361 dan T tabelnya 1,98861. Nah, ini kan besar T tabelnya, maka H0 yang diterima dan H1 yang ditolak. Yang bisa dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh makanan instan secara parsial terhadap tingkat kesehatan. Ini nilai T hitung sebesar 4,577 dan T tabel 1,988, maka H1 yang diterima atau HA yang diterima dan HO yang ditolak. Yang ketiga juga seperti itu, nilai hitungnya 2,032 dan nilai tabelnya 1,988, maka HA yang diterima dan H0 yang ditolak. Maka kesimpulan dari penilaian ini adalah terdapat pengaruh pengawet makanan dan pewarna makanan terhadap tingkat kesehatan dan tidak terdapat pengaruh mie instan terhadap tingkat kesehatan. Sekian tutorial penggunaan SPSS yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.